Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang budiman, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai makna ta'awud di dalam 5 kalimah kunci dalam ajaran Abdul Jabbar. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai makna bismillah dilihat dari makna secara kemakrifatan. Di dalam ajaran Abdul Jabbar, kalimat basmalah ini dibaca 3 kali. Menandakan apa? Karena ini adalah erat kaitannya dengan diri kita, ada dalam sekujur badan kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dibaca 3 kali. Untuk membismillahi apa? Yang pertama untuk membismillahi ucapan, itikad, dan perbuatan. Lalu apa makna dalam kalimat basmalah ini? Kalau kita ringkaskan, kalau kita singkatkan, basmalah terdiri dari bi ismi, artinya atas nama, dengan nama. Ada huruf ba, sin, mim. Ba-nya apa? Ba-nya yaitu titik B atau bariul baroya. Khalik dan makhluk, artinya diri kita sebagai yang dijadikan atau sebagai makhluk, dan khalik adalah yang menciptakan atau yang menjadikan kita. Di mana adanya? Yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Silahkan dicari. Jangan mencari keluar karena akan tersesat. Carilah dalam diri kita sendiri. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ada apa dan ada siapa? Sehingga kita bisa bergerak, berbuat, bertindak. Melihat, mendengar, mencium, meraba, dan merasa. Siapa yang menyampaikan itu semua? Sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di mana? Tidak jauh dan sangat erat, bahkan tidak ada antaranya atau tidak ada jaraknya dengan kita. Kemudian satrol atau ya, yang menolong dan yang ditolong. Di mana adanya? Ada dalam diri kita sendiri. Contohnya tangan kiri digigit nyamuk, kemudian dibantu oleh tangan kanan ditepuk. Yang merasakan nikmatnya ketika si tangan kiri digigit nyamuk dan ditepuk nyamuknya, yang merasakan siapa? Saya, kita sendiri. Jadi yang ditolong tangan kanan, yang ditolong tangan kiri, yang menolong tangan kanan. Artinya tidak ada jarak dan tidak ada antaranya dengan kita. Kemudian yang terakhir adalah mutil atau ya, yang memberi dan yang diberi. Siapa? Sejatinya ada dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita mencari Tuhan, mencari jati diri kita, jangan mencari keluar dari diri kita sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Dan man arafa rabbahu faqad jahulan nafsahu. Barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya, maka akan merasa bodoh dan hina dirinya. Bodoh bukan berarti tidak tahu, tetapi merasa kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Rahman Rahim, welas asih, daya dan upaya milik Allah dalam diri kita yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri kita sendiri. Nah, jadi yang memberi dan yang diberi, contohnya ketika kita haus, yang mengambilkan air dengan gelas itu tangan kanan, kemudian dimasukkan oleh tangan kanan ke dalam mulut kita, dan yang merasakan nikmatnya, hilang dahaganya itu siapa? Kita, rasa. Nah, di sini. Jadi para pemirsa yang budiman, makna dari kalimat basmalah ini sangat erat, sangat dekat dengan diri kita. Menandakan bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan milik Allah. Kenapa dengan kita melakukan segala sesuatu itu harus didasarkan dengan atas nama Allah? Karena kita makhluk yang lemah. Tanpa Rahman Rahimnya, daya upayanya, kudrat irodatnya, ilmunya dan lain sebagainya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya di dalam kalimat kunci atau kalimat pokok dalam ajaran Abdul Jabbar ini, bismillah dibaca 3 kali. Untuk apa? Itu untuk membismillahi ucapan kita, itikad kita, perbuatan kita. Kalau kita tahu bahwa segala sesuatu atas nama Allah, tidak mungkin dalam hati kita ucapannya atas nama Allah, atas bismillahirrahmanirrahim, tapi di dalam hati dan tekadnya
penuh dengan kebencian, iri, dengki, caci, maki, merendahkan, dan lain sebagainya. Tidak sejalan apa yang diucapkan di bibir dengan apa yang diitikadkan dalam hati kita. Maka dari itu, makna bismillah ini adalah untuk menyadarkan diri kita sendiri bahwa kebesaran, kekuatan, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkandung di dalam kalimat basmalah ini. Maka dari itu, marilah pemirsa yang budiman, sama-sama kita belajar. Belajar kapan? Dari mulai kita lahir sampai kita menjelang maut. Ini adalah proses pembelajaran. Selama kita masih hidup, selama hayat masih di kandung badan, artinya kita adalah seorang pelajar, harus menjadi seorang pelajar, dan harus menjadi seorang yang penerang. Untuk menerangi apa? Untuk menerangi diri pribadi, untuk menerangi hati kita secara berjamaah, dengan ucapnya, dengan tekadnya, dengan lampahnya, matanya dengan penglihatannya, hidung dengan penciumannya, telinga dengan pendengarannya, hati dengan rasanya, tangan dengan geraknya, kaki dengan langkahnya, harus berjamaah. Semuanya harus didasari dengan biismi, atas nama Allah. Jika kita menyadari bahwa segala sesuatu ini didasarkan atas nama Allah, maka hilangkanlah sifat iri, dengki, caci, maki, menghina, menjelekan, dan lain sebagainya di dalam hati kita. Ganti dengan sifat welas asih, kasih sayang, sopan santun, ramah tamah, dan lain sebagainya. Nah, itulah pemirsa yang budiman, makna yang tersirat di dalam kalimat basmalah ini. Semoga bermanfaat dan menjadi penerangan buat kita semua, terutama buat diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.